Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Suyanto.id. Ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Kali ini kita akan bertemu dengan Ustadz kita, ulama kita, ilmuwan kita, Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Nah, tema yang akan kita bahas ini adalah berada di episode 11 dan temanya apa? Yaitu tentang hipotensi, tekanan darah rendah. Kita sudah memahami episode sebelumnya tentang blood group yang banyak disalah tafsirkan menjadi istilah blood drug. Kalau ada orang marah-marah diberi label blood drug, nyatanya kan tidak. Sangat menarik bahasan-bahasan dari Ustadz Zainal. Oleh karena itu tetaplah saudara semua bersama kita, bersama Ustadz, untuk membuat literasi kesehatan holistik bagi Anda, keluarga Anda, masyarakat Anda, dan juga sahabat-sahabat Anda semua. Kita sapa dulu dengan Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ustadz. Alhamdulillah. Ya. Pun kita nantikan hari Sabtu telah tiba. Jadi kalau kelihatannya ada nyanyi, oh September, oh ini sudah Oktober ya, bukan September morning. Ini Sabtu ceria. Oke dok, episode yang lalu kita sudah membeberkan apa yang disebut dengan hipertensi, dan kali ini akan kita bahas mengenai hipotensi, tekanan darah rendah dengan berbagai ikutannya dan cara menanganinya. Monggo dok. Baik, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berbicara mengenai hipotensi, berarti tekanan darah itu rendah. Tapi sebetulnya kalau kita ingin memahami lebih lanjut bahwa pengukuran tekanan darah itu ada baiknya kalau kita sedikit memberikan provokasi. Provokasi di sini itu ya terhadap tubuh kita. Oke. Sebetulnya tubuh kita itu senantiasa berkeinginan untuk mempertahankan kondisi steady state atau homeostasis. Ya, karena ada neuroception, ya dok. Nah itu tadi neuroception, ada perception, gitu. Nah, jadi kalau mengukur tekanan darah, sekarang sudah banyak alat-alat pengukur tekanan darah yang bisa dibawa kemana-mana. Itu sebaiknya tidak hanya pada posisi duduk saja. Oke. Yeah. Bagaimana kita provokasi dari berbaring, kemudian dalam posisi berdiri. Oke. Jadi beri waktu selama 5 menit, Prof, berbaring. Nah, setiap menit diukur tekanan darahnya itu. Nah, ketika tiba-tiba tubuh kita berdiri, kita ukur juga itu. Oh ya. Selama 7 menit, Prof. Ya. Nah, nanti kita 7 menit setelah berdiri. Setelah berbaring, Prof. Oh, setelah berbaring. Yeah. Pada waktu berdiri 7 menit. Nah, nanti kita bandingkan rata-rata tekanan darah ketika berbaring dibandingkan dengan setiap menitnya ketika berdiri, Prof. Oh ya. Saya pernah dok dulu di rumah sakit diukur 24 jam dengan tidur, diberi sabuk untuk direcord. Oh ya. Itu namanya Holter monitor. Ya, Holter monitor. Nah, tetapi dalam kaitan ini yang kita namakan orthostatic test. Ortho itu artinya berdiri, Pak. Oke. Ya. Tapi tidak boleh bicara, tapi harus diam. Ya. Kalau ternyata ketika berdiri itu lebih rendah, Pak.
Paling tidak 10 mm air raksa, inilah yang kita namakan ortostatik hipotensi. Ya. Dan ini sebetulnya yang perlu kita waspadai karena dalam kurun waktu 10 tahun yang akan datang, ini bisa memicu terjadinya stroke. Oke, Ya, jadi stroke itu tidak saja pemicunya hipertensi, hipotensi, darah rendah juga bisa, Dok. betul. Tetapi jenis stroke-nya itu adalah iskemia. Oh, Iskemia itu artinya jaringan otak itu kekurangan jatah nutrisinya, Prof. oh. Jadi mungkin kalau kita gambarkan ya memucat gitulah. Ya, memucat. Dan yang lebih berbahaya lagi ya mengganggu kognitif, Prof. Oh, Ya, proses berpikir. Jadi sekali lagi jangan merasa gembira. Oh, saya kok hipotensi lebih aman daripada hipertensi. Ya, Tidak. dan bahkan masyarakat persepsinya itu bahwa gampang, darah rendah, cepat beli tongseng dan sate beres gitu, Dok. Itu tidak keliru juga, Prof. Ya. Karena apa? Kalau kita makan sate lebih-lebih ditraktir. Itu ada suasana hati yang berbeda, sehingga ya, darahnya naik itu. Bukan karena tongsengnya, Bro. Oh, karena suasana hati ya. Suasana hatinya itu. Karena vagus mat bekerja. Betul, betul. Nah, jadi sekali lagi, Prof, kalau bicara masalah gangguan homeostasis tadi, yang harus kita pikirkan satu adalah regulatornya, pengaturannya. Yang kedua adalah jangan lupa air, Prof. Oke, ya. Jadi kondisi dehidrasi inilah sebetulnya secara langsung akan berakibat pada penurunan tekanan darah. Wah, itu nggak disadari oleh banyak orang, Dok. Betul, betul. Dan repotnya, Prof, tubuh kan tidak ingin kondisi seperti itu dibiarkan terus-menerus. Tubuh itu juga akan bersikap loh itu. Ya. Kalau diabaikan oleh yang punya ya. Persis. Maka yang terjadi adalah tubuh menggunakan 3 jurus, Prof. Oke, untuk mengkompensasi kurangnya cairan ekstrasel itu. Betul. Sehingga yang pertama yang dilakukan adalah mengaktifkan saraf stres, Prof. Oh, parasimpatetik. Sebelahnya itu yang namanya saraf simpatisnya, Prof. Oh, simpatik. Ya, simpatisnya. Yang bekerja untuk fight or flight. Menyerang atau lari ketakutan. Nah, ini penting sekali. Kelihatannya jisim atau badannya yang terganggu, tetapi juga melibatkan aspek psikologisnya. Psikologis, ya. Dan itu nanti akan mengganggu juga aspek sosialnya, Prof. Wow, rentetannya ya. Lebih lanjut mengganggu proses efek spiritualitasnya. Oh, okay. Nah, inilah uniknya manusia, Bro. Ya. Karena sistem engagement-nya ini enggak bisa jalan, Dok. Tidak jalan, Bro. Social engagement sistemnya itu diambil alih oleh saraf simpatis, fight or flight, atau saraf stres. Saraf stres. Dengan demikian, Prof, kita akan mudah memahami kenapa orang kok berperilaku seperti itu. Jangan-jangan kurang minum ini. Segera bikinkan kopi. Subhanallah ya. Jadi, Prof, dalam kondisi dehidrasi ini ya sudah bisa dipastikan tekanan darah itu pasti turun. Nah, Dok, kalau orang dehidrasi ketika kita minum itu apa secara spontan langsung bisa diserap oleh sistem tubuh atau menunggu beberapa lama gitu, Dok? Ini yang menarik dari pernyataan sekaligus pertanyaan Prof. Suyanto. Prof. Suyanto, kalau kita di emergency room, di bangsal, yang kita lihat adalah botol-botol infus, Prof. Ya. Karena itu yang kita harapkan adalah jalur cepat, Prof. Oh ya. Di bypass. Sementara kita tidak diinfus, minum. Ya.
Akibatnya apa, Prof? Proses penyerapan menunggu waktu yang tidak singkat. Iya. Oke. Sehingga, Prof, kita diajari jangan minum menunggu haus. Haus. Oh, ya. Ya. Jadi sebagian besar tubuh kita ini kan penyusunya adalah air. Ya. Ya. Kurang dari 3% saja, Prof. Itu sudah ada sinyal itu, Prof. Rasa Jangan haus. Rasa haus atau warna air seni? haus dulu, Prof. Oh, haus dulu. Ya, haus. Jadi kita harus tanggap terhadap rasa haus. Kalau tidak, maka yang terjadi adalah tubuh memberikan informasi berbeda. Oh. Kan haus tapi lapar, Prof. Oh, sebetulnya haus itu sebetulnya. Harusnya ya, tapi karena diabaikan maka ganti informasi. Akhirnya Oh, yang jadi error itu. Error. betul, error. Ya, ya. Akibatnya kita kelebihan berat Badan. badan. Oh, ya, ya, ya. Wah, wah, wah. Ya. Jadi orang yang sengaja mau diet gagal-gagal itu antara lain saya kira malas minum, Dok, itu. Mengabaikan Mengabaikan. rasa haus. Oh, mengabaikan rasa haus. Padahal minta maaf, Prof, pengalaman kami di rumah sakit tuh, orang kalau mau kedatangan ajal Oh, itu tidak jarang mengatakan haus ya, minum. ya, ya. Jadi tubuh kita itu tidak boleh mengabaikan air minum. Ya, sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 30. Qul ara'aitum in asbahama ukum ghoran famay ya'tikum bima'in ma'in. Kehidupan di surga itu pun digambarkan sebagai air yang mengalir. Ya, Prof, ya. Ya, ya. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada. Yeah. Luar Jadi biasa. sekali lagi, Prof, air minum itu yang diminum itu proses penyerapannya tidak Seketika. beda kalau infus, ya. Tetapi infus pun tidak boleh, Prof, sembarangan digerojok begitu ya. Itu nanti jantungnya megap-megap dan paru-parunya banjir, Prof. Nah, itu Nah, Dok, yang sinyal haus tadi, itu yang mengirimkan itu siapa itu? Yang reptil itu, reptil nerve-nya itu. Yaitu termasuk naluri ya, yang jelas ada di jantung otak, Prof. Namanya hipotalamus. Oh, hipotalamus. Hipotalamus itu nanti akan mengirimkan sinyal yang harus segera kita respon dengan minum. Kalau reptil itu lebih ke arah sistem pencernaannya, Prof. Oh, pencernaan. Okay. Ya, di bawah diafragma. Ya, itu termasuk minta maaf ya kaitannya dengan wilayah ereksi dan sebagainya itu ya. Otak reptil itu, Prof. Ya, ya, oke. Jadi, luar biasa ya. Jadi, kalau kita mengabaikan minum, para pendengar, itu dampaknya bisa malah diberi pesan error lapar. Lapar tadinya. Lapar. Subhanallah. Yang itu menyebabkan orang kegemukan. Wah, Ya. Harus paham ini. Inilah fungsinya hidup sehat holistik, Dok ya. Betul. Nah, dampak yang lain apa, Dok? Hipotensi tadi. Kepada apakah itu yang diserbu selalu stroke kalau hipotensi itu? Karena prinsipnya, Prof, tekanan darah itu yang harus kita fokuskan adalah apakah aliran darah itu betul-betul memenuhi kebutuhan otak. Oke. Nah, kalau hipotensi kan berarti pasti kurang itu, Prof. Tapi banjir juga nggak boleh. Gimana, Prof? Kalau banjir juga nggak boleh darahnya. Banjir juga tidak boleh, maka harus optimal. Sehingga kalau stroke akibat hipotensi jarang pecah, Dok, saraf otak. Ya, tidak pecah, tetapi pucat, Prof, karena kurangnya aliran darah ke sana. Gitu. Dan yang penting, Prof, jangan berkecil hati. Iya. Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. Selama otoregulasi otak masih berjalan dengan baik,
insya Allah ya yang seperti Prof. Suyanto hadapi sehari-hari ya. Rekan-rekan yang hipotensi kok cek urip ya. Ya itu keajaiban. Artinya apa, Prof? Otak itu sendiri memiliki mekanisme pengaturan sendiri. Itu namanya otoregulasi. Otoregulasi. Mengapa, Prof, kami perkenalkan istilah MAP. Mean Arterial Pressure. Oh. Jadi bukan tekanan darah yang kita ukur saja, tetapi kita harus mencoba menghitung tadi. Ya. Tekanan diastolik ditambah sepertiga selisih sistolik dan diastolik. Oke. Kalau sampai, Prof, hasilnya sama dengan angka 60, ya, lah itu yang terjadi bencana di dalam otak. Ya. Karena tensi yang terlalu rendah, Prof. Ya, oke. Kalau yang kemarin, Dok, yang selisihnya sistolik dan diastolik tidak boleh lebih 50, itu Ya. beda lagi urusannya, Dok. Beda, Prof. Nah, itu nanti, Prof, kalau ternyata pulse pressure-nya itu hanya 20, lah itu bermasalah itu bagi otak. Oh, oke. Gitu. Oh. Kalau di atas 50 berarti terlalu kaku. Oh ya. Jadi threshold-nya antara 20 sampai 50. Betul. Oke. Oh. Yang MAP tadi sistolik dikurangi sepertiga diastolik kuadrat, Dok. Sebentar, Prof. Kalau MAP, ya, mean arterial pressure, itu harus dipegang adalah tekanan dari yang bawah dulu, Prof. Oh, yang ke bawah. Oh, oke. Itu namanya diastolik. Kemudian ditambah selisih tekanan darah atas dan bawah, dikalikan sepertiga itu. Oh, kali sepertiga. Oh, nggih. Jadi saya kira, Prof, nanti buka di Google aja, ditulis sistoliknya berapa, diastoliknya berapa, nanti ketemu MAP-nya. Oke. Ya, jadi saudara pendengar supaya dicatat MAP di Google. Nah, itu cara kita untuk melihat parameter kesehatan kita. Saya kira penting itu. Saya juga tertarik hal yang seperti itu bukan karena kecil hati, tapi untuk tahu apa yang terjadi dalam sistem kita. Justru dari perbincangan kita ini, Prof, kita respect betapa tubuh itu ingin menyelamatkan hidup kita. Tapi justru yang paling menarik dari pernyataan Prof di awal tadi, bagaimana cara mengupayakan gitu loh, Prof. Ya, lagi-lagi, Prof, tidak ada cara ya kecuali satu tadi, perhatikan kebutuhan air minum kita. Oke. Wah, ternyata penting sekali air minum itu. Betul, Prof. Betul. Jadi air minum ini luar biasa utama. Orang kesehatan itu yang utama itu kan memelihara cairan ekstrasel, Prof. Oke. Ya. Kunci kesehatan itu, Prof. Kalau kita memastikan bahwa cairan ekstrasel kita dalam kondisi steady state, komposisinya tetap, berarti perubahan yang terjadi di lingkungan kita bagaimanapun juga tidak akan mengganggu integritas tubuh kita, Prof. Nah, kalau hipotensi itu sudah nyata-nyata loh, Prof. Cairan ekstraselnya itu berkurang, toh. Ya. Nah, berarti betul tadi kesimpulan yang disampaikan, Prof. Berarti minum itu penting ya. Nah, cuma yang sering dilupakan, Prof. Orang itu baru minum setelah haus. Harus dikoreksi. Yang kedua, Prof, minum itu sebaiknya jangan langsung banyak. Sebab nanti akan segera dibuang lagi, Prof. Oh iya, segera beser. Iya, jadi lebih baik sedikit tapi sering gitu. Oh iya. Karena apa? Tubuh itu senantiasa menimbang-nimbang ini air yang masuk cocok tidak dengan tubuh kita. Mengapa kita sarankan, Prof, setiap makan siang itu
tolong disediakan lauk yang berkuah, Prof. Berkuah ya. Ya, karena lauk yang berkuah itu, Prof, seperti sayur bening gitu, entah itu dari daun singkong atau combrang itu. Hobi saya, Dok. Dengan elektrolitnya itu sangat cocok untuk tubuh, Prof. Ya. Sebab kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu air bening terus, itu pasti 1 jam sudah diusir, Prof. Oh. Jadi justru air yang mengandung komponen elektrolit itulah yang menjadikan air itu kerasan di dalam tubuh, Prof. Ya. Elektrolit itu diperoleh dari sayuran apa saja, Dok? Nah, yang penting kuahnya itu ya sup, misalnya soto, bakso, Oke, ya, sayur bening, kan ada unsur natriumnya, Prof. Oh ya. Garamnya itu loh, ya. Jadi, kenapa orang kalau makan kok nggak ada garam kok rasanya nggak enak ya? Enak ya. Wah Karena itu. itu natriumnya itu, Prof. Subhanallah. Cuma sayang, Prof, orang itu kadang-kadang takut terhadap garam. Ya. Karena terlanjur bahwa garam itu bisa menaikkan tekanan darah. Nah, ini yang informasi yang sepotong, Prof. Ya, ya. Tubuh itu sangat cerdik. Kalau kelebihan natrium akan dibuang melalui ginjal, Prof. Oke. Jadi kita harus memperoleh informasi yang lengkap gitu loh. Ya. Sehingga takut. Memang betul natrium itu adalah menahan air. Sehingga kalau ada orang tekanan hipertensinya, ya dokter cenderung mengusir dengan membuang air itu tadi. Gitu. Saya kalau tenis waktu belum pandemi, Dok, itu garam-garamnya itu keluar di tubuh. Kalau diraba itu ada apa? Kristal-kristal. Itu termasuk tubuh, mekanisme tubuh membuang garam tadi, Dok. Betul, Prof. Jadi keringat itu asin, Prof. Ya. Sama juga darah kita itu juga asin karena ada elektrolitnya tadi, natriumnya tadi, ya. Sehingga perlu juga difikirkan kalau kita ini olahraga itu ya bolehlah kita campuri sedikit ya garam ya. Ya, ini sebetulnya solusi yang sangat bagus. Oh ya, mantap, Dok. Saya sekarang mengkonsumsi garam Himalaya. Katanya garam yang terisolasi dari polusi katanya. Saya Prosianto pernah melihat itu kalau kita beli sesuatu di toko jamu itu Ya. ada semacam permen warnanya kuning itu, Prof. Ya, ya. Asin itu. Oke, Itu minta maaf ya, itu biasa digunakan oleh pekerja-pekerja keras di kebun lah, apa itu sawah. Itu elektrolitnya sebetulnya itu, Prof. Oke, nggih. Ya. Namanya apa saya itu lupa itu. Saya belum pernah tahu, Dok. Tapi mungkin pernah makan, tapi nggak tahu namanya. Itu di toko jamu biasanya yang tradisional itu. Ya. Wah, berarti garam itu penting. Nggak. Kalau kelebihan toh dibuang, Dok. Kan Dibuang oleh ginjal. Oleh ginjal, Bro. Ketika pipis itu. Nah, sekarang coba sampai orang mengatakan, Prof. Suyanto ini sudah banyak makan garam. Itu iya, Dok. Iya. Sampai orang tua-tua itu kalau dewa inilah tausiah orang yang sudah banyak makan garam. Sebenarnya penting itu. Betul, Prof. Jadi sekali lagi garam itu elektrolit. Prof. Suyanto bisa midanget, mendengar, bisa mirsani, bisa melihat, bisa menggerakkan lengan tubuh. Itu gara-gara natrium loh, Prof. Itu orang jarang berpikir sampai sedalam itu. Nah, temannya natrium itu adalah kalium, Prof. Ya. Nah, itu ada di suplemen enggak, Dok? Natrium, kalium. Lah, ini menariknya, Prof. Betapa kasih sayang Tuhan itu, ya. Natrium kalium tidak usah menunggu beli suplemen. Nah, dalam makanan sehari-hari saja. Oke. Sudah banyak, gitu. Ya. Sekali lagi, ini penting sekali. Dalam tubuh kita ada istilah sel excitable, Prof.
Excitable, ya. Excitable itu artinya yang bisa dirangsang. Gitu. Jadi itu yang bicara hanya natrium, kalium, natrium, kalium. Sangat simpel tetapi memberikan efek yang luar biasa bagi kehidupan. Mengapa nanti kalau Prof jalan-jalan ke rumah sakit itu ada infus namanya garam fisiologis. Ya, itu tidak lain adalah NaCl, Prof. Oh, NaCl, ya. Itu garam fisiologis. Jantung bisa bekerja dengan baik. Itu karena lingkungannya ya itu, Prof. Jadi kalau kita praktikum itu, Prof, kita keluarkan jantung dari kodok, ya kita tetesi infus natrium fluoride itu jalannya bagus sekali, Prof. Oh. Atau Allah, subhanallah. Itu kayak oli mobil aja. Persis. Ya memang mendemonstrasikan pada mahasiswa itu biar lebih temancep toh. Ya. Tetesi terus. Coba kalau tidak ditetesi, oleng itu, Prof. Oh ya. Gitu. Natrium. Wah, luar biasa. Jadi jangan sampai kita haus dan kurang garam. Itu saya kira ajaran dasar sederhana yang penting, Dok. Iya. Tapi terutama adalah air. Makanya ada ekspresi dalam sebuah narasi selalu mengatakan air adalah tanda adanya kehidupan. Itu. Persis. Oke. Ya, oke lah. Oke, Dok. Saya kira kita harus berakhir karena kalau terlalu banyak nanti nggak bisa dipahami oleh awam-awam seperti saya juga. Jadi walaupun sudah banyak makan garam, Prof. Ya. Sekarang saya akan mengubah itu, Dok. Kalau orang hebat itu harus dikatakan sudah banyak minum air dan garam harusnya. Persis, komplit. Ya, komplit. Jangan hanya garamnya saja, nanti jedir, Prof. Ya, betul. Kalau habis makan kuaci itu loh, Prof. Oh ya, lidas. Jadi Prof Suyanto harus meng-highlight kenapa ada makanan kuaci itu adalah suplemen itu, Prof. Wow, jangan malah murah itu. Saya beli suplemen kalium itu mahal, Dok. Mahal, lebih baik makan pisang. Wah, ya. Makanya kalau gitu saya kalau sudah makan pisang, saya nggak makan kalium, mahal itu. Ya. Oke, Dok. Terima kasih dan kita insya Allah ketemu lagi di episode 12 yang akan datang. Terima kasih Dokter atas kebersamaannya dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan cita-cita kita untuk membuat episode sampai 1000 atau bahkan 2000 bisa diijabahi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.